Nah, ternyata simbol Uzumaki spiral itu berhubungan lebih jauh tentang masa depan, kisah Boruto sendiri dan alam semesta Otsutsuki. Bagaimana kisah masa lalu itu sudah diungkapkan bahwa lambang Uzumaki juga sebagai lambang astronomi yang berkaitan nih dengan fenomena yang sudah dibahas di dunia shinobi kuno. Nah, itu memang serasa menjadi clue besar bahwa masa depan itu memang akan balik lagi mengungkapkan kisah Otsutsuki maupun planetnya sendiri. Dan lambang spiral Uzumaki ternyata berhubungan dengan semua hal itu tadi. Nah, kembali lagi-lagi teman kita nih Jilove nge-email keren banget sih ngejelasin tentang hubungan manga Minato dan cerita Boruto sendiri. Dan tahu nggak, semuanya itu relate loh. Thanks a lot man. Bagaimana simbol adat Uzumaki spiral itu ternyata di masa lalu sudah menjadi blueprint untuk masa depan Boruto sendiri. Jika galaksi, dimensi lain maupun konsep alam semesta Otsutsuki sudah sedikit dibocorkan dan akan ditampilkan lebih jauh lagi. Ini akan memberi kita gambaran lebih luas lagi tentang pemahaman simbol dan konsep dunia shinobi. Nah, coba kalian dengarkan kisah ini nih dan bersiaplah untuk takjub karena terasa masuk akal. Kita mulai. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai hubungan manga Minato dan cerita Boruto ini nyambung ke Otsutsuki dari spiral Uzumaki itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, sekarang ini kisah Shinobi itu memasuki bab keduanya, memang dibuka serentetan kisah serunya. Bahkan kita baru saja mendapatkan informasi tentang manga Minato, Naruto Gaiden Uzuno Naka Tsumujikaze itu, dan juga tentang desain karakter dari Sarada di Time Boruto yang manganya itu akan kembali di bulan Agustus ini. Nah, kita tahu dalam manga Minato sendiri nih, dalam salah satu bagian yang sudah diterjemahkan bebas, diketahui pula dari percakapan Mito dan Kushina bahwa lambang klan Uzumaki disebut sebagai spiral. Namun jauh sebelum manga Minato itu dibuat, ternyata dalam novel Naruto Retsuden, selain menjelaskan tentang penyakit Naruto dan cara penyembuhannya, ternyata lambang Uzumaki itu lambang Konoha, bahkan astronomi dan astrofisika yang berkaitan dengan benda-benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi itu sudah dibahas. Hal ini menurut kita sih merupakan clue nih tentang benang merah yang berkaitan dengan cerita Boruto sendiri. Nah, spiral sendiri itu di masanya mungkin merupakan bagian dari adat Uzumaki yang akan diungkapkan kebenarannya nih setelah manga Minato dipublish dan berhubungan dengan kisah Boruto nanti. Bagaimana simbol itu pun juga terdapat dalam tempat-tempat khusus di desa daun sendiri. Konsep klan Uzumaki itu memang sangat misterius nih, karena sejak era lama kita hanya mengenal sebatas desa Usushio-gakure yang hancur lebur itu dengan berbagai misterinya. Padahal di desa itu sumber segala kekuatan dan segel paling mengagumkan yang pernah ada. Konon Hashirama sendiri begitu takjub dengan para shinobi Usushio-gakure hingga ia mendapatkan Mito nih. Dan dari Uzumaki lah konsep awal desa kuno itu salah satunya dibentuk, karena dia juga bagian orang pertama yang ada di desa itu. Mungkin Mito sendiri tahu makna sebenarnya dari simbol milik klannya tersebut, spiral. Konsep yang sangat menarik untuk dibahas. Kita bahas lebih dalam nih. Spiral itu adalah bentuk lengkungan yang dimulai dari sebuah titik bergerak melingkari titik tersebut. Tetapi gerakan tersebut semakin lama itu semakin menjauh dari titik awal. Ilustrasinya itu pastinya seperti ini. Nah, udah kebayangkan garis itu terus-menerus melengkung, semakin lama semakin menjauh. Tetapi jika kita perspektifnya itu ambil dari titik terjauhnya, maka spiral itu akan terasa ke pusat dari inti pusaran itu. Nah, ini juga tergantung dari bagian mana kita melihatnya. Nah, dalam Naruto Shippuden sendiri chapter 3 kala itu saat Iruka, Naruto, Boruto, Mitsuki, Sarada dan Chihare sedang menyantap ramen Ichiraku kala itu, dijelaskan bahwa nama Uzumaki itu seperti salah satu galaksi spiral di alam semesta, dan ada lubang hitam besar di tengah spiral yang menarik materi tersebut dan berputar di tengah pusarannya. Kata Chihare itu salah satu peneliti, di tengah pusaran selalu ada sesuatu yang menarik banyak hal. Satu hal besar yang membuat semua orang tertarik dan juga terhubung. Sama seperti dirimu Naruto yang menyatukan orang dengan daya tarik yang luar biasa, kata Iruka Sensei. Naruto menjelaskan bahwa Uzumaki itu adalah nama belakang ibunya. Ternyata Chihare tahu tentang Kushina pula nih, dan mengatakan bahwa Naruto itu kuat seperti ibunya dan selalu menjadi pusat perhatian. Secara ilmiah bentuk galaksi itu ada 3, yakni spiral, elip, dan tak beraturan.
Galaksi berbentuk spiral sendiri lebih banyak ditemukan daripada yang lain nih, yaitu ada 80% galaksi yang berbentuk spiral ini. Salah satunya adalah Bima Sakti, tempat planet bumi beredar di sana. Di sini kita memberikan contoh galaksi pusaran air Whirlpool itu, dan sesuai dengan desa asal klan Uzumaki, yakni Ususio Gakure, yang artinya tanah pusaran air. Dan seperti ini nih ilustrasinya serta hubungannya dengan lambang Uzumaki. Coba perhatikan kesamaan semua hal ini. Nah, selain lambang klan Uzumaki nih, ternyata lambang di ikat kepala Konoha itu juga berbentuk spiral pula. Dalam dialog di kedai ramen tersebut, Chihara itu bertanya seperti ini, mengapa ikat dai Konoha itu bentuknya seperti daun? Nah, Iruka menjelaskan bahwa pada zaman dahulu ninja itu dilatih untuk memusatkan cakra dengan meletakkan daun di dahinya. Jika ninja tersebut mengikuti pusaran dari tepi, maka pada akhirnya akan berhasil mengumpulkan cakra di titik pusat. Lambang di ikat kepala Konoha terdapat piktogram pula, gambar yang menyerupai objek asli dan memiliki makna pula. Ini berfungsi untuk mengarahkan ke satu arah nih. Tetapi jika mengubah vektor atau garis berarah yang memiliki nilai itu, maka akan menghasilkan arah yang juga berbeda. Pusaran melambangkan gerakan dari dalam keluar dan dari luar juga ke dalam. Analogi inilah yang kian menarik nih. Sepertinya memang ada benarnya jika klan Uzumaki ini dan lambang yang mereka banggakan itu pada akhirnya memang merujuk pada konsep alam semesta. Bentuk spiral begitu mirip dengan galaksi Bima Sakti, sebuah keindahan dari kejauhan yang membentuk sebuah pusaran. Nah, Boruto juga menambahkan bahwa ada begitu banyak arti lain dari pusaran yang ia pahami, bukan hanya dari dalam keluar atau sebaliknya, namun sama seperti biji bunga matahari dan kaktus tumbuh dengan berputar-putar saja. Mitsuki menambahkan bahwa pusaran itu juga merupakan bentuk yang menyimpan item panjang secara efisien nih, seperti orang tuanya yang suka memutar-mutarkan lidahnya itu. Nah, Sarada pun juga ikut menambahkan bahwa ada beberapa area di mana pusaran asal katanya pusar dikuburkan. Nah, biasanya tali pusar yang dikuburkan setelah melahirkan. Tali pusar yang terus berputar-putar itu adalah simbol keabadian, dan sehingga orang yang mati itu diharapkan kembali suatu hari nanti. Dilihat dari berbagai arti yang disampaikan itu tadi, hal ini senada nih dengan percakapan Mito dan juga Kushina bahwa spiral atau pusaran lambang Uzumaki adalah 3D atau 3 dimensi. Mengapa disebut 3 dimensi? Karena cirinya adalah memiliki 3 dimensi, yaitu lebar, panjang, dan juga tinggi. Di sini terdapat sisi, yaitu bentuk depan, samping, belakang, atas, bawah, dan permukaan datar atau melengkung itu. Ada tepi rusuk, terdapat sudut pula, dan memiliki ruang dan juga volume yang terakhir dapat dilihat dari berbagai arah pula. Nah, spiral dan bentuk daun nih diikat kepala Konoha sendiri itu mengingatkan kita pada awal desa Konoha itu didirikan. Konoha sendiri itu berarti desa daun tersembunyi, dan menariknya daun yang dipegang Madara itu bolong tengahnya kan. Ini melambangkan lingkaran yang merupakan pusat atau titik awal spiral tersebut. Lambang Konohagakure itu juga dikenal sebagai desa daun tersembunyi, dan itu adalah salah satu elemen penting dalam dunia Naruto sendiri. Lambang itu memiliki beberapa makna yang melambangkan identitas dan juga nilai-nilai. Daun, ya, daun itu melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan kekuatan alam juga. Daun juga mencerminkan siklus kehidupan yang tak terputus. Konohagakure sering dijuluki sebagai desa daun karena lingkungannya yang kaya akan pepohonan dan kehidupan alamnya. Nah, simbol daun itu menandakan keselarasan desa dengan alam dan kekuatan alam yang ada di sekitarnya itu. Sementara lingkaran nih itu adalah lambang mewakili persatuan, kesatuan, dan tak terbatas potensinya. Ini menggambarkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara para ninja Konohagakure sendiri, di mana lingkaran juga dapat melambangkan cakra, energi vital, dan dalam diri Naruto sendiri. Nah, ini menggambarkan nih semangat kebersamaan dan persaudaraan antara para ninja Konohagakure sendiri, dan kita tahu bahwa lingkaran itu juga dapat melambangkan cakra, energi vital nih dalam dunia Naruto sendiri yang menjadi dasar teknik para ninja. Nah, sementara simbol api sendiri itu terlihat di tengah lambang itu dan melambangkan salah satu logo dari Hinokuni sendiri dan semangat yang membara. Ini menunjukkan kegigihan dan tekad Konohagakure dalam menghadapi tantangannya. Secara keseluruhan mewakili semangat kesatuan, kehidupan, perlindungan, keberanian, semangat, dan juga kekuatan. Dan jika kita mengerti apa yang terjadi di era Boruto sekarang ini, kekuatan Dojutsu yang OP nih digambarkan dengan fenomena yang berkaitan dengan astronomi kan. Dan dalam novel Naruto Shippuden sendiri, saat meteor jatuh ke bumi itu, Rikudo Senin pun membelah itu menjadi dua, satu di bumi dan satunya lagi dikembalikan ke langit. Ditambah lagi ketika wujud mata Orochimaru itu berubah mendekati bulan purnama saat Naruto berhasil menebak letak pusat cakra Orochimaru sendiri, membuat semakin penasaran. Apakah Orochi itu akan membantu membalikan ingatan orang-orang Konoha di masa depan nanti? Ditambah lagi nih, pada opening Boruto diperlihatkan bahwa Boruto itu memegang daun yang bolong sama seperti Madara Uchiha yang kita bicarakan tadi. Nah, ini pastinya lambang klan Uzumaki spiral setelah lama ikat dai Konoha itu menjadi hal yang patut kita nantikan ke depannya.
Dan jika kalian penasaran, ilustrasinya itu seperti ini teman-teman. Lambang Konoha, daun madara, kaktus, biji bunga matahari, lidah Orochimaru, dan juga manga dari Minato kemarin itu. Berbagai ilustrasi itu sama-sama nih, memang sepertinya tuh bahwa manga Minato itu akan menjadi antitesis yang akan berhubungan dengan kisah Boruto ke depannya. Kenapa? Karena dalam ceritanya diselipkan bagaimana kisah klan Uzumaki itu adatnya dan simbol itu yang akan berhubungan di cerita Boruto sendiri. Bagaimana klan itu tak hanya berhubungan dengan para shinobinya, tetapi maknanya juga memiliki hubungan lain dengan galaksi di tata surya ini, Bima Sakti. Bahkan untuk kasus Minato ini serasa dejavu teman-teman, karena ketika di masa lalu Minato sudah muncul menjadi penjembatan kisah Naruto sendiri, di mana ia bereaksi dengan main karakternya itu Kakashi di timnya kala itu. Dan di era sekarang ini Minato kembali muncul lagi, bedanya dia yang bertindak sebagai main karakternya dalam tim Jiraiya. Nah, saya pikir nih dengan informasi yang muncul dalam manga Minato 55 halaman ini akan sedikit banyak berhubungan dengan kisah Boruto ke depannya. Salah satunya adalah Rasengan dan juga pusaran Uzumaki. Ini akan terkesan cukup berat sih, tapi pada akhirnya relate. Karena kenapa? Kisah Boruto sendiri itu juga sudah semakin banyak mengungkapkan tentang dimensi lain dan para planet dari keberadaan Otsutsuki pula. Salah satu yang menjadi fenomena terbaru sekarang ini adalah bulan dan juga matahari. Nah, menarik untuk kita nantikan ke depannya. Gimana menurut kalian? Setelah tadi pembahasan kita mengenai hubungan manga Minato dan cerita Boruto nyambung ke Otsutsuki dan spiral Uzumaki itu. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.